Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Apa kalian tidak memikirkan orang-orang yang beragama selain Islam? Sudah nggak waras semua. Benar-benar saya itu ya Allah. Segininya sampai mau ibadah sebentar saja di hari Natal, di hari rayanya beliau-beliau itu semua. Gimana hati nurani kalian ini? Ya semuanya lah, kita ibadah itu bisa di mana aja. Tidak harus di tempat ibadah, tidak harus di masjid, tidak harus di gereja. Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah di hari Minggu yang bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember. Kasian, langsung ditegur, langsung diusir, dipermasalahkan. Padahal ibadahnya cuma 4 jam. Tolong dong toleransi kita kepada walaupun umat non muslim, ya kita tetap jaga tali silaturahmi kita kepada mereka. Masalah sah atau tidaknya ibadah mereka itu biar menjadi urusan mereka dengan Tuhannya. Kan video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Apa salahnya sih merayakan Natal di dalam rumah? Oh, alasannya karena itu ribut, mengganggu ketentraman warga sekitar. Lah, orang Islam sendiri banyak yang membuat acara, kegiatan, mengundang artis, membuat acara 3 hari 3 malam, dangdutan, musik. Apa kalian tidak pernah memikirkan bagaimana orang-orang Nasrani? Apa kalian tidak memikirkan orang-orang yang beragama selain Islam? Mungkin mereka pun risih. Tapi alasan kita sebagai orang Islam kan ini tidak setiap hari. Ya sama, acara kegiatan mereka pun tidak setiap hari. Natalan pun setahun sekali. Di mana toleransi kita sebagai agama Islam? Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjunjung akhlak sebagai puncak dakwah yang tertinggi terhadap agama yang bukan Islam. Janganlah terlalu sombong dengan sesama yang beda keyakinan. Mereka itu punya cara ibadah sendiri di hari rayanya. Kasih mereka nggak mengganggu toh panjenengan sedoyo. Mereka apa teriak-teriak di jalan kan enggak. Mereka beliau-beliau ini mau ibadah di hari rayanya. Bersyukur ya, bersyukur. Saya ini dikelilingi orang-orang yang agamanya Hindu. Mayoritas 90% Hindu. Tapi toleransinya di sini kuat. Aku kok gedek ya. Ya Allah, kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Itu dengan sesama makhluk Tuhan loh. Panjenengan seperti itu loh. Gak punya hati. Beliau-beliau itu mau ibadah di hari Natal, di hari raya. Janganlah seperti itu, ya Allah. Cobalah. Kenapa sih sedikit aja nggak punya hati, sedikit saja? Apa jaminan? Hah? Sudah dapat tiket ke surga dengan arogan seperti itu? Tanya saya. Alhamdulillah saya ini di sini mayoritas Hindu, tapi toleransinya kuat. Gak seperti itu. Sudah gak waras semua. Benar-benar saya itu ya Allah. Segininya sampai mau ibadah sebentar saja di hari Natal, di hari rayanya beliau-beliau itu semua. Di mana hati nurani kalian ini? Di mana? Di Bali 90% itu Hindu semua. Kalau masyarakat di sini seperti panjenengan, nggak tahu di sini. Nggak ada orang sini tuh kayak gitu itu. Semua menghormati, saling menghormati satu dengan umat yang lain.
justru saling menjaga. Berkacalah dengan masyarakat di Bali. Astagfirullah. Kapan ya sadarnya ya Allah? Hari Natal lupa. Apa Bapak ruginya? Sebagai saran dari saya, kita sebagai umat beragama harus mentoleransi, menghargai dan menghormati agama lainnya. Masalah sah atau tidaknya ibadah mereka itu biar menjadi urusan mereka dengan Tuhannya. Kita sebagai umat muslim juga tidak beribadah di masjid saja. Kita kadang beribadah di rumah ataupun di lapangan apabila kita merayakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah menurut Anda itu tidak sah? Ini pelajaran untuk kita semua agar tidak terjadi perperangan antara ras, suku, dan agama. Izin speak ya Pak. Ada kata-kata Bapak tadi yang namanya Nasrani itu ibadahnya harus di gereja. Setahu saya, karena saya punya tetangga, ibadah itu mereka sudah suka juga ngelakuin di rumah. Ada kebaktiannya. Sama halnya dengan kita muslim Pak. Terkadang kita ada pengajian di rumah, kajian-kajian Islami di rumah. Kadang kita ada sholat tarawih bersama di rumah pada saat buka bersama. Ya semuanya lah, kita ibadah itu bisa di mana aja. Tidak harus di tempat ibadah, tidak harus di masjid, tidak harus di gereja. Yang ya seperti itu Pak. Jadi mohon toleransi agamanya Pak. Terima kasih. Ya Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Teman-teman, ayo dong kita belajar lagi gimana sih maksud toleransi itu. Kemarin saya bahas masalah orang yang mengucapkan selamat Natal itu maka keluar dari akidah, keluar dari Islam. Nah, sekarang ini orang yang mau ibadah jangan dilarang-larang. Walaupun mereka umat di luar Islam, non-muslim, jangan dilarang-larang. Ayo kita belajar lagi apa sih bentuk toleransi lakum dinukum waliyadin yang kita tahu, yang kita maksud, apalagi orang Islam. Kita teman-teman, umat Islam ini seharusnya itu terkenal dengan antusiasnya, terkenal dengan toleransinya. Ya, jangan kita intoleran. Biar orang berkata apa, umat Islam itu intoleran dan segala macam. Yang penting kita di lapangan faktanya kita tuh tidaklah intoleran. Nah, perkara orang ibadah, saya sebagai umat Islam, nih bayangin ketika kita lagi merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, sampai nutup-nutup jalan, sampai di lapangan dan sebagainya, tiba-tiba ada yang ngelarang kita ngamuk nggak sebagai orang Islam? Kita ngamuk. Sakit hati nggak? Kita sakit hati. Kita marah teman-teman. Maka saya himbau kepada teman-teman, apalagi umat Islam, tolong dong toleransi kita kepada walaupun umat non-muslim, ya kita tetap jaga tali silaturahmi kita kepada mereka. Ingat, lakum dinukum waliyadin. Agama mereka, agama kita, agama kita. Kita nggak mau agama kita, ibadah kita dilarang-larang, ya. Begitu juga mereka, teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Malu gue. Kirain orang-orang kayak gini tuh udah musnah. Kirain pemikiran-pemikiran kayak gini tuh udah nggak ada. Kalau kamu memang paham tentang lakum dinukum waliyadin, kamu pasti tidak akan setuju dengan tindakan seperti ini. Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah di hari Minggu yang bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember. Kasian, langsung ditegur, langsung diusir, dipermasalahkan. Padahal ibadahnya cuma 4 jam. Nah, ini aku nggak tahu ini siapa, yang jelas ada di situ, ada di kejadian itu. Dan beliau bilang, orang Kristen itu kan ibadahnya harus di gereja, ya kan? Kalau nggak di gereja kan nggak sah. Dia bilang begitu. Bapak, punten ya. Yang tahu sah atau tidaknya ibadah seseorang, ya umat tertentu, itu hanya dia dengan Tuhannya. Sama seperti kita. Yang menentukan sah atau tidaknya kita beribadah, sholat sekalipun gitu ya, itu cuma Allah Pak, cuma Tuhan kita. Jadi sebaiknya kita jangan sotoy soal sah atau enggaknya. Bayangin kalau misalnya posisinya itu dibalik, Islam jadi minoritas, kita nih minoritas, dan tinggal di tempat mereka yang mayoritas Kristen misalnya. Ingat, kita banyak loh ibadah yang dilakukan di rumah. Perempuan kalau sholat gak wajib ke masjid, bisa di rumah. Orang sakit, orang tua yang sudah jompo, janda-janda yang sedang dalam masa idah, tahlilan, syukuran, akikahan, maulid Nabi, baca Quran juga di rumah. Kalau kita dilarang sama mereka ibadah di rumah, gimana? Enak gak rasanya?
Jelas nggak enak kan? Kalau mereka tidak ada maksud lain selain hanya ibadah, kenapa kita harus ganggu? Toh kalaupun kita diganggu juga kita nggak mau kan? Ayo generasi millennials, Gen Z dan yang lainnya, yuk kita berhentikan sikap intoleransi tersebut. Ya, berhenti di kita aja. Tumbuhkan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi sebuah insiden tindakan intimidasi upaya pembubaran yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang-orang yang sedang merayakan Natal. Kronologisnya adalah perayaan Natalnya dilaksanakan di rumah orang yang merayakan tersebut. Namun ada beberapa warga yang tidak terima dan berusaha membubarkan. Walaupun pihak kepolisian melalui Pak Kapolres sudah mengklarifikasi bahwa ibadah Natalnya berjalan lancar dan dikawal sampai selesai. Tapi bukan itu poinnya. Yang mau saya tekankan berarti terbukti, berarti nyata bahwa di Kabupaten Bogor angka intoleransi masih sangat tinggi. Kenapa? Karena di video, nanti saya upload videonya, si bapak-bapak yang ikut dalam upaya pembubaran ibadah Natal di rumah seorang tersebut itu mengatakan bahwasanya ibadah yang sahnya orang Kristen ya di gereja. Kalau nggak di gereja berarti nggak sah. Pertanyaan saya, sejak kapan Islam ini mempelajari sah dan tidak sahnya ibadah orang yang memiliki agama lain di luar Islam? Ini sudah bentuk daripada pelencengan terhadap nilai-nilai keislaman itu sendiri. Kembali, saya sebutkan sebuah historis, saya sebutkan sebuah dalil bahwasanya dulu Rasulullah pernah membiarkan kepada umat non-muslim memakai Masjid Nabawi sebagai tempat untuk melakukan kebaktian atau ibadah. Lah ini orang Kristennya atau orang Katolik, saya nggak tahu ini perayaan Natalnya, dia tidak minta tempat, dia tidak minta makan, dia tidak minta sumbangsi, dan dia tidak minta untuk untuk minta bantuan lah dari warga sekitar. Tapi kok dibubarkan, tapi kok diintimidasi, ada apa gitu loh. Kita ini berdiri atas dasar Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar pondasi kita bersatu sesama umat manusia di Indonesia. Agama boleh beda, tapi jangan kemudian kita merasa paling dekat dengan Tuhan, kita ini merasa paling superior dengan agama kita, karena hari ini kita sedang berada dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Jadi teman-teman, saya mau katakan, kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama walaupun agama kita berbeda. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak nyangka video saya kemarin bener-bener rame dan banyak komentar-komentar positif. Tapi ada salah satu seorang bapak yang mengatakan, ngapain sih ngurusin agama orang lain? Maaf ya Pak, saya punya prinsip, bagiku agamaku dan bagimu adalah agamamu. Dan saya tidak pernah untuk agama lain itu saya mencela, saya mencemooh, karena pribadi saya di kota saya pada saat sholat Jumat di hari Jumat itu jalan ditutup, dan untuk agama lain itu benar-benar menghormati, mereka tidak keluar rumah, tidak beraktivitas. Begitu pula pada saat maghrib, begitu azan maghrib berkumandang, tetangga-tetangga di sebelah saya tetap langsung kunci pintu dan tidak ada suara. Begitulah indahnya toleransi, saling memahami Pak, bukan mengurusi agama orang lain. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, saya izin stage ya video ini karena saya ingin berkomentar sedikit tentang video ini. Terima kasih. Terkhusus kepada Bapak tadi ya, Bapak tadi kan mengatakan bahwa tidak sah kalau misalnya tidak berdoa di gereja. Pak, saya mau tanya kepada Bapak ya, sejak kapan Bapak mengetahui agama lain berdoa sah atau tidak sah di dalam hal ini? Emang standar sah atau tidak sah di dalam hal ini untuk agama lain itu seperti apa berdoanya Pak? Saya mau tanya nih Pak, sebenarnya Bapak itu keberatan apa sih sebenarnya Pak ya? Mereka kan sudah menyebutkan mereka ibadah hanya 4 jam saja, 4 jam saja. Kenapa kok Bapak itu kok keberatan? Padahal kan nggak tiap hari nih, konteksnya ya, secara konteks tidak setiap hari beribadahnya di situ, hanya 4 jam. Kenapa harus ribut-ribut seperti itu loh Pak? Apa Bapak tidak malu beritanya Bapak ini menyebar kemana-mana seperti itu? Seakan-akan di sini terjadi yang namanya tidak ada toleransi seperti itu Pak, gara-gara Bapak ini.
Seharusnya Pak, Bapak jangan ngerecokin mereka. Seharusnya apa Pak? Bapak harus menjadi teladan buat mereka. Kasih contoh yang baik, yaitu apa? Jagain mereka beribadah. Mereka akan senang hati sama Bapak gitu loh. Mereka akan kagum sama Bapak seperti itu. Bukan dengan cara merecoki seperti ini. Ingat Pak, Bapak itu sudah tua seperti itu. Orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik untuk generasi yang lebih bawah. Seperti itu Pak, ya. Salam toleransi. Video tentang umat Nasrani yang sedang beribadah merayakan hari Natal mungkin ya, tapi bukan di gereja gitu. Terus dilarang sama warga situ, terutama ada bapak-bapak Muslim ya yang mengatakan katanya kalau umat Nasrani itu beribadah harus di gereja. Nah kalau soal itu gue juga sebenarnya tidak setuju gitu ya, karena menurut gue itu beribadah itu bisa di mana saja gitu. Begitu juga dengan umat Muslim gitu kan, beribadah itu tidak harus di masjid ya, bisa di rumah atau di mana saja gitu. Mungkin begitu juga dengan umat Nasrani ya gitu. Tapi di PT ini gue lihat gitu, ada seorang ibu Muslim yang memimpin ibadah atau upacara di sebuah gereja untuk umat Nasrani. Kalau nggak salah gue baca dari komen-komennya, katanya ibu ini ibu wali kota ya katanya. Ini yang mau gue tanyain, emang boleh gitu ya seorang ibu yang Muslim atau beragama Islam memimpin upacara atau ibadah untuk umat Nasrani gitu? Gue tahu gitu ya, toleransi itu penting bagi sesama umat beragama. Cuman terus terang kalau pemandangan seperti ini gue baru lihat gitu. Kalau saling menghargai dalam beragama itu gue tahu gitu. Tapi emang boleh gitu ya? Yang mau gue tanyain, emang boleh gitu seorang umat Muslim memimpin upacara atau ibadah bagi umat Nasrani? Coba tolong dijawab ya, gue serius cuma pengen tahu aja untuk nambah-nambah pengetahuan gue, oke? Numpang state ya. Cuma mau ngasih tahu si bapak yang tadi doang sih, sama warga sono yang melarang orang beribadah. Pertanyaan gue, lu siapa? Nih, gak ada hak lu larang-larang orang beribadah. Apalagi ini hari besar, hari raya, gak ada bedanya sama Idul Fitri, gak ada bedanya sama Imlek, gak ada bedanya sama Nyepi. Dan ini negara bukan negara makhluk lu orang doang ya. Negara ini campur ya, semua bersatu. Makanya dibentuknya NKRI. Jadi kalau lu nggak ngerti NKRI ya, saran gua lu jangan ada di planet ini ya. Lu di Pluto sono tinggalnya ya. Jadi lu bentuk sendiri, lu bangun sendiri ya kan. Lu beranak pinak di sana sendiri aja. Ya. Ingat, bencana ada di mana-mana. Tobat. Kalau udah kena bencana baru videonya nangis-nangis, ya kan? Ingat itu. Woi bapak-bapak kurang, harusnya kita bersyukur ya kan, gara-gara Natal jadi dapat cuti bersama, dapat hari libur. Kalau udah tua pak, hari libur itu dipergunakanlah dengan baik, dengan beristirahat, bukan dengan ngerusuh. Apakah dengan kalian ngerusuh kayak gitu dapat golden ticket ke surga? Di negara Arab sana besar-besaran ngerayain Natalnya. Kita di negara Konoha ngucap Natal aja nggak boleh, pakai topi Santa dibilang haram ya kan. Tiba Imlek dikasih angpau mintanya 2. Apa bedanya? Apakah karena angpau itu punya isinya? Orang kayak bapak-bapak ini ya seringkali melabeli dirinya orang yang punya ilmu agama yang tinggi ya kan. Padahal tingginya itu karena mabuk agama. Karena nggak ada agama yang ngajarin buat kayak bapak-bapak ini. Karena meskipun ya agama kita berbeda, sebenarnya Tuhan kita itu bestie. Bapaknya aja ini yang nggak bestie. Lihat, seorang banteng memimpin kebaktian di Natal. Ini baru contoh yang baik. Jadi jangan kalian bilang kalian tuh punya agama, tapi kalian masih nggak bisa toleransi terhadap agama orang lain. Tahun lalu aku ada nge-tag ternyata Muslim di postingan teman aku yang pakai topi Natal. Dan beliau juga ada komen, punya agama itu baik, karena yang nggak baik itu cuma mabuk agama. Jadi kalau ditanya agama mana yang paling benar, ya jawaban aku sih semua agama itu benar. Karena kalau kita jawab agama kita yang paling benar, itu artinya kan agama orang lain jadi salah. Jadi bijak-bijak kita beragama ya. Ketawa nanti Tuhan kita ngelihat umat-umatnya kayak gini. Yang mana cocok kau rasa jadi agama kau, udah itu aja. Jangan kau ngurusin agama orang lain ya. Salam Indonesia penuh damai. Saya Berkat Lauli. Hari ini sedang viral tentang warga masyarakat Nasrani di Cilebut Bogor yang dilarang beribadah Natal di rumahnya sendiri.
Ada apa dengan Indonesia? Ada apa dengan Bogor? Kenapa harus kejadian pelarangan umat beribadah dilarang? Apalagi Natal. Saya kecewa kepada pemerintah. Saya kecewa kepada Jokowi. Jokowi yang saya dukung sebagai presiden 2014-2019. Saya sebagai mantan ketua relawan. Kekecewaan ini saya sampaikan bahwa justru kejadian intoleran terjadi selama sekian tahun di masa pemerintahan ini. Saya mengkritik ini bukan karena saya ada sesuatu, tidak. Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah harus segera bertindak tegas. Pemerintah harus segera mengambil sikap. Presiden sebagai kepala pemerintahan, dia harus segera memerintahkan kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kapolri, polisi, tentara untuk mengayomi umat beragama ketika merayakan ibadahnya. Dan itu adalah perintah undang-undang. Yang kedua, kami berulang kali menyuarakan bahwa SK 3 Menteri tentang rumah ibadah harus segera dicabut. Presiden harus segera membuat resolusi tentang hal ini. Bahwa semua umat beragama pantas, wajar dilindungi haknya untuk beribadah. Pak Presiden, saya mendukung seluruh warga negara Indonesia mendukung keputusan Presiden untuk melindungi seluruh tumpah darah warga negara ini beribadah. Saya berterima kasih Bapak berkunjung ke beberapa gereja pada pelaksanaan Natal pada tanggal 25 kemarin. Tetapi Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota di sana tidak ada masalah. Tapi masalah itu terjadi di beberapa daerah, di pelosok-pelosok, di RT, di RW, di kelurahan, di mana intimidasi sering terjadi. Lihatlah di kejadian itu, polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Ada apa dengan apa dengan kita sesungguhnya. Maka kesempatan ini saya menyampaikan turun tangan